Setelah sebelumnya mereka mengirim seseorang untuk memberikan hasil penjualan buku kepada Yi Feng. Di rumah perdagangan Bao Feng, para petinggi di sana kini terlihat tengah membahas sesuatu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa sekarang adalah waktu pemeringkatan rumah perdagangan. Menurutnya, Tuan Yi telah memberkati mereka, selain keuntungan yang dihasilkan, pengaruh dan reputasinya memberi rumah perdagangan mereka banyak poin. Dengan itu, mereka berpikir bahwa mereka tidak boleh menyinggung Tuan Yi di masa depan. Karena berkat dirinya, rumah perdagangan Jiangping bukan lagi tandingan mereka. Yin Xiong membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa terakhir kali saat pelayannya ke sana, Tuan Yi tidak puas dengan hasil 100.000 koin emas. Jadi ia berencana untuk meningkatkannya agar tidak menjadi masalah ke depannya. Salah satu dari mereka lalu menyarankan, agar selain biaya, rumah perdagangan Bao Feng hanya akan mengambil 10% dan semua penghasilan lainnya akan diserahkan kepada Tuan Yi. Lan Sue mengangguk, setuju dengan pendapat tersebut. Dengan itu, Yin Xiong menetapkan keputusan tersebut untuk menjaga hubungan mereka dengan Tuan Yi. Sementara Lan Sue di dalam benaknya, mengingat bahwa masternya menyuruhnya untuk menjaga hubungan baik dengan Tuan Yi. Dan dengan keputusan ini, semuanya seharusnya baik-baik saja. Di tempat lain, Yu Wuji yang sedang bersama Peng Ying, terlelap dalam pikirannya, ia masih belum menemukan jejak Wu Chen, dan orang yang mencari aula seni bela diri juga belum kembali. Ia khawatir jika masalah ini tidak diselesaikan, Ning Xuanwu akan sangat marah kepadanya. Di tengah kekhawatiran itu, pedagang yang ada di sana tiba-tiba menagihnya untuk membayar 100 tael perak atas pembelian yang ia atau Peng Ying lakukan. Yu Wuji yang mendengar itu menjadi marah dan berkata bahwa seorang mortal biasa, beraninya menagih uang besar kepadanya, sepertinya ia sudah tidak membutuhkan tangannya itu. Pedagang yang ketakutan itu segera meminta maaf dan berkata akan mengaturnya kembali. Selagi Yu Wuji berurusan dengan pedagang, Peng Ying terlihat memergoki Yi Feng yang ternyata juga ada di sana. Ia bertanya kepada Yi Feng, apakah ia tidak mengerti apa yang sebelumnya ia katakan untuk tidak bertemu lagi di masa depan. Yi Feng yang sebenarnya dalam perjalanan untuk menghadiri perjamuan rumah perdagangan, menjawab agar Peng Ying tidak sembarang menuduhnya. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya lewat, dan jika Peng Ying tidak memanggilnya, ia tidak akan melihatnya. Peng Ying yang mendengar jawaban itu, merasa begitu kesal dengan Yi Feng. Yu Wuji yang melihat mereka segera menghampiri Peng Ying, bertanya bahwa ia sudah cukup lama bersamanya, tapi ia masih tidak bisa menyingkirkan hubungan kotor dengannya. Setelah mendengar pertanyaan itu, Peng Ying segera memeluknya dan berkata, bahwa ia tidak mungkin melirik mortal rendahan yang miskin dan sampah sepertinya. Lebih baik dirinya mati daripada harus bersamanya. Yu Wuji yang mendengar itu menyuruhnya agar tidak menjelaskannya lebih lanjut, karena ia akan membunuhnya di sana. Namun, Lan Sue yang ternyata juga berada di sana segera muncul dari belakang Yi Feng untuk menghentikan serangan tersebut. Ia menghalau serangan itu dengan mudah dan berkata, Tuan Yi tidak perlu bergerak untuk serangan remeh seperti itu. Dalam benaknya, ia takut jika orang itu memprovokasi Tuan Yi. Sekte Kingsan-nya akan dilenyapkan. Yu Wuji terlihat kesakitan dan bertanya-tanya kenapa Lan Sue bisa ada di sana. Tidak berhenti sampai di situ. Luo Li dengan tubuh kekarnya sudah menunggu di belakangnya untuk melancarkan serangannya. Luo Li memukulnya dengan keras tepat di wajahnya, membuatnya langsung terkapar tak berdaya. Setelah itu, Lan Sue dan Luo Li meminta maaf karena menakut-nakuti Tuan Yi. Yi Feng menjawab dengan lega, untung saja mereka datang tepat waktu dan menyelamatkannya dari bahaya. Sementara Yi Wuji dan Peng Ying yang melihat itu terheran-heran dengan apa yang mereka lihat. Ia bertanya-tanya mengapa murid langsung Master Sekte King Yun begitu hormat pada mortal biasa seperti Yi Feng. Dan bahkan sampai rela bertarung untuknya. Sementara orang lain mengajak Tuan Yi pergi dari sana dan mencoba menenangkannya. Lan Sue menghampiri Peng Ying dengan marah dan menyuruhnya untuk mengatakan namanya. Selagi Lan Sue memeriksa kultivasinya, Peng Ying menjawab bahwa ia adalah Peng Ying dari Aula Suan yang ditangani Tetua Fang dari Sekte Luar.
dan ia baru bergabung dengan Sekte Kingsan sebulan yang lalu. Setelah memeriksa kultivasinya, Lan Sue menemukan bahwa ia tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk bergabung dengan sekte. Lalu siapa yang memberinya izin untuk masuk? Lan Sue langsung menghancurkan tanda pengenal sekte milik Peng Ying dan mengatakan bahwa mulai sekarang Peng Ying bukan lagi murid sekte Kingsan. Peng Ying yang melihat itu menjadi gila, bertanya dengan marah apakah itu karena mortal rendahan Yi Feng. Lan Sue yang mendengar itu langsung menamparnya dengan keras. Ia memperingatkan Peng Ying untuk tidak memprovokasi Tuan Yi lagi, apalagi dengan menggunakan sekte Kingsan, atau ia akan melenyapkannya dari dunia ini. Peng Ying sangat terpukul atas apa yang menimpanya, mengingat ia menghabiskan banyak uang untuk bergabung ke sana. Namun sekarang ia kehilangan segalanya karena Yi Feng, pria yang ia telantarkan sebelumnya. Ia tidak berencana membiarkannya begitu saja, setidaknya ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sekte Xuanwu, Ning Xuanwu dan muridnya, Ling Er, terlihat sedang berkultivasi. Ning Xuanwu berkata bahwa meditasi adalah fondasi dari alam pencerahan. Ia bisa merasakan jika nafas muridnya itu terganggu. Jadi ia bertanya apakah ada hal yang mengganggunya. Ling Er menjawab bahwa mereka mengira jika ahli di kota Jiangping bersekutu dengan sekte Kingsan, jadi mereka mengirim Wu Chen dan Wu Feng untuk menyelidikinya. Namun saat ia memikirkannya kembali, tindakan itu sepertinya terlalu gegabah. Ditambah, senjata sihir yang digunakan Patua Qingsha sangat luar biasa. Jika benar seorang ahli berada di belakangnya, maka dengan temperamen dua saudara itu, mereka pasti akan langsung berniat membunuhnya. Dan jika demikian, bagaimana mereka berdua dapat menjadi musuh seorang ahli yang dapat menciptakan senjata ilahi seperti itu? Oleh karena itu, Ling Er meminta izin masternya agar membiarkannya turun gunung untuk memeriksanya. Ning Xuanwu yang tersadar berkat penjelasan muridnya, langsung menyetujuinya dan memintanya untuk berhati-hati. Setelah mendapat izin masternya, Ling Er langsung bergegas menuju kota Jiangping. Setelah tiba di salah satu kedai di sana, ia memanggil seorang pelayan. Pelayan itu dengan sopan bertanya, apakah ada yang bisa ia bantu? Ling Er menarik baju pelayan itu dan berkata bahwa ia mendengar pelayan itu mengetahui segalanya tentang kota Jiangping, jadi ia ingin bertanya kepadanya tentang seorang penulis buku yang menjalankan aula bela diri. Apakah ia mengetahuinya? Pelayan itu menjawab bahwa informasi itu tidak mudah ditemukan, jadi itu tidaklah gratis. Ling Er mengancamnya dengan menancapkan senjatanya di atas meja dan langsung membuat pelayan itu bersuara. Ia menjawab bahwa namanya adalah Yi Feng. Ia lalu bertanya apakah dirinya perlu menunjukkan jalan ke arah sana. Sementara itu, Yi Feng dan Zhong Qing sepertinya sudah menyelesaikan urusannya dan pulang ke kediamannya sembari membawa sesuatu. Wang Cai yang melihat Yi Feng sudah kembali langsung berlari dan melompat ke arahnya. Sementara Yi Feng meminta Wang Cai untuk melihat apa yang ia bawa. Ternyata, itu adalah makanan yang Yi Feng siapkan untuk Wang Cai. Namun, Wang Cai langsung berlari kembali ke dalam, membuat Yi Feng berpikir Wang Cai benar-benar tidak tahu bersyukur. Namun ternyata, Wang Cai berlari untuk mengambil tulang Wu Feng yang tersisa dan menunjukkannya kepada Yi Feng. Yi Feng yang melihat tulang itu, terlihat serius memikirkan sesuatu yang berkaitan dengannya. Namun, ternyata Yi Feng berpikir bahwa Wang Cai sudah mencuri daging dari rumah lain dan sudah kenyang, makanya ia menolak makanan yang ia bawa. Ia bertanya kepada Wang Cai, apakah ia menunjukkan tulang itu karena ingin dipuji olehnya. Wang Cai yang mendengar pertanyaan itu malah salah paham. Berpikir bahwa senior itu tahu apa yang terjadi kemarin. Dia menyuruhnya untuk menjaga rumah dan membiarkan melihat apa yang terjadi kemarin, agar membuatnya tahu apa yang akan terjadi jika ia tidak patuh. Setelah itu, Zhong Qing juga menemukan kain yang dijatuhkan Wu Feng sebelumnya dan menunjukkannya kepada masternya. Ye Feng yang melihat itu, kembali terlihat memikirkan sesuatu dengan serius. Namun lagi-lagi, Yi Feng memikirkan hal yang lain. Kali ini ia berpikir bahwa itu adalah lap biasa.
Karena rumahnya sudah lama tidak dibersihkan, jadi ia menyuruh Zhongqing menggunakan lap tersebut untuk bersih-bersih. Sementara Yi Feng menganggap barang-barang itu sebagai barang biasa, Wang Cai terlihat bersyukur karena ia akhirnya memahami niat senior sebenarnya. Yang padahal itu tidak seperti apa yang ia pikirkan. Yi Feng yang merasa tulang itu akan sayang jika dibuang, menggunakannya untuk bermain lempar tangkap dengan Wang Cai. Saat Wang Cai menangkap tulang itu, Ling Er yang sudah sampai di sana juga menangkap tulang itu dan ketakutan setelah menyadari tulang tersebut. Ling Er yang sangat terkejut mengetahui fakta yang ia temukan, langsung muntah darah dan membuat Yi Feng bertanya kepadanya apakah ia baik-baik saja. Yi Feng mendekatinya dan menawarkannya untuk masuk dan duduk dulu. Meskipun ia bukan dokter, ia tahu sedikit tentang medis. Dan mereka juga kebetulan memiliki beberapa obat herbal di rumahnya. Ling Er langsung menjaga jarak dan berkata tidak perlu repot-repot karena ia baik-baik saja. Melihat gadis itu yang berusaha merebut tulang itu dari Wang Cai sebelumnya, Yi Feng mengira sepertinya tulang itu berasal dari keluarga gadis tersebut. Dalam benaknya, Yi Feng berpikir bahwa gadis itu sangat terkejut karena hanya tersisa satu tulang hingga membuatnya muntah darah. Ling Er yang mendengar itu, tidak percaya bahwa Yi Feng bisa tahu bahwa tulang itu berasal dari pihak yang sama dengannya. Dalam artian Yi Feng berarti sudah tahu identitasnya. Dan lagi-lagi, keduanya salah paham. Setelah menyadari hal yang salah itu, Ling Er segera berlari pergi dari sana. Sementara Yi Feng bertanya, karena hanya tersisa satu tulang, bagaimana jika ia membayarnya dengan harga pasar? Melihat gadis itu pergi, Yi Feng berteriak, mengatakan jika kau melakukan kesalahan, kau harus membayarnya, jadi ia akan mencatat ini untuknya. Kata-kata Yi Feng tersebut, semakin membuat Ling Er salah paham. Setelah itu, Yi Feng mengatakan bahwa kaki wanita itu baik-baik saja, jadi sepertinya ia baik-baik saja. Sementara Wang Cai yang melihat itu terkejut, melihat Yi Feng mampu melihat jiwa yang menyamar hanya dengan sekali pandang, membuat ki wanita itu menyerang jantungnya dan membuatnya muntah darah. Ling Er segera kembali ke Sekte Xuanwu dan melaporkan bahwa memang benar ada seorang ahli di sana, dan kedua saudaranya dibunuh olehnya. Ning Xuanwu sangat marah saat mendengar itu, meminta Ling Er untuk menjelaskan semuanya secara detail, dari kata demi kata. Ling Er mulai menjelaskan berdasarkan apa yang ia lihat dan menyimpulkannya. Ia mengatakan saudara Wu Chen tidak memiliki apapun yang tersisa, sementara saudara Wu Feng memiliki satu tulang yang tersisa berkat kultivasinya, hanya saja itu digunakan sebagai mainan anjing olehnya. Ning Xuanwu yang marah melampiaskannya dengan memukul tiang di sana. Anggota sekte yang lain juga merasa hal itu berlebihan, mengingat kedua saudara tersebut adalah pilar masa depan sekte mereka. Ning Xuanwu lanjut menanyakan keadaan harta karun miliknya yang dibawa mereka. Ling Er menjawab bahwa batu sucinya digunakan untuk menutup lubang yang ada di sana. Sementara jubah kecepatannya digunakan sebagai lap pembersih debu. Kemarahan Ning Xuanwu semakin mendidih setelah mendengar itu, membuat ruangan itu bergetar dengan hebat. Ning Xuanwu tertawa gila, tidak menyangka pria itu lebih kejam darinya. Ia menanyakan kepada Ling Er, informasi apa lagi yang ia miliki. Ling Er menjawab bahwa ahli itu sangat pintar, karena dapat mengetahui identitasnya hanya dengan sekali lihat. Ia tidak membunuhnya dan memintanya untuk menyampaikan pesan, jika kau berbuat salah, maka kau harus membayarnya, dan dia telah mencatat itu. Setelah mendengar penjelasan itu, Ning Xuanwu menyimpulkan bahwa ahli itu akan membunuh mereka. Jadi apa mereka harus duduk dan berdiam diri saja? Ia memerintahkan seluruh anggota sektenya untuk turun gunung bersamanya. Ning Xuanwu yang dipenuhi amarah, berkata bahwa ia akan membunuh pria itu untuk membalaskan dendam Wu Chen dan Wu Feng, serta mengambil kembali harta karun miliknya untuk menghapus penghinaan ini. Mereka semua kini telah berpindah ke kota Jiangping, bersiap untuk melakukan pertempuran penuh. Ling Er memperkenalkan tentara matinya kepada Ning Xuanwu agar ia dapat menggunakannya. Ning Xuanwu memerintahkannya untuk pergi ke aula bela diri itu untuk mencari tahu apa yang terjadi, terutama tentang master dari aula bela diri tersebut.
Ling Er memperingatkannya bahwa bahkan dirinya tidak bisa melihat kekuatan orang tersebut, jadi ini bukan misi yang mudah ditangani. Ahli itu bahkan bisa mengungkap identitasnya dengan mudah. Terlebih, orang itu sangat licik dan dipenuhi oleh niat membunuh, jadi ia sama sekali tidak boleh menunjukkan niat buruknya, atau ia akan berakhir seperti saudara Wu Chen dan Wu Feng. Ning Xuanwu menambahkan bahwa pisau yang digunakan oleh Lu Qingsan juga dibuat olehnya, jadi ranahnya pasti di atas Raja Beladiri. Ia takut orang itu memiliki kekuatan mandraguna di luar pemahaman mereka, dan jika seseorang memprovokasinya, ia takut akan membuatnya marah. Jadi, ia akan memberi kompensasi kepadanya. Jika ia tidak bisa kembali hidup-hidup, maka Sekte Xuanwu miliknya akan mendukung keluarganya. Namun jika ia melarikan diri, Ning Xuanwu bersumpah akan mengirimkannya dan keluarganya ke neraka. Namun tentara mati itu bertanya dengan percaya diri, bagaimana jika ia kembali dengan selamat? Ning Xuanwu menjawab pertanyaan itu dengan berkata, jika ia bisa kembali dengan selamat, maka ia akan diangkat menjadi murid langsungnya. Dan ia juga diizinkan untuk memilih satu tetua untuk menjadi masternya. Sementara Sekte Xuanwu bersiap penuh untuk menyerang Yi Feng. Yi Feng malah terlihat sedang bersantai dan bergumam, masa terbaik dalam hidup adalah ketika tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Sementara Zhong Qing terlihat sedang bekerja dengan giat dan bernyanyi karena ia menyukai pekerjaannya. Karena akhir-akhir ini cuaca di sana cukup lembab, Yi Feng meminta Zhong Qing untuk menurunkan 18 lukisannya dan mengeringkannya di bawah panas matahari. Yi Feng juga menyuruhnya untuk meletakkannya di halaman saja, karena akan jadi masalah jika mereka tertiup angin. Yi Feng hanya menganggap lukisan-lukisan itu sebagai sesuatu yang tidak berguna, dan harga mereka juga tidak mahal jika dijual menurutnya. Namun, ia berpikir itu masih cukup bagus untuk dijadikan ornamen di aula beladiri miliknya. Sesaat setelah itu, ada seseorang yang datang ke sana dan bertanya apakah ada orang di sana. Zhong Qing menawarkan diri untuk menemui orang itu, namun Yi Feng berkata bahwa ia akan memeriksanya sendiri. Karena Zhong Qing sudah melakukan banyak pekerjaan, Yi Feng menyuruhnya untuk pergi beristirahat. Ternyata, itu adalah tentara mati sebelumnya. Ia merasa bahwa aula beladiri itu cukup normal dan tidak berbeda dari aula beladiri lain, dan justru malah tidak sebagus aula beladiri lainnya. Yi Feng menyambut orang itu dengan berkata bahwa ia melihat saudara itu adalah seorang peseni beladiri yang jenius. Dan kebetulan, aula seni beladirinya sedang ada diskon pendaftaran. Yi Feng berpikir bahwa orang itu sudah termakan umpannya. Namun, orang itu malah bertanya bagaimana ia bisa pergi ke Sekte Xuanwu. Ekspresi Yi Feng langsung berubah saat mendengar Sekte Xuanwu, membuat orang itu ketakutan setengah mati karena keceplosan menyebutkan Sekte Xuanwu. Mengingat orang itu sedang berkonflik dengan Sekte Xuanwu, ia menjadi pasrah, berpikir nasibnya pasti akan seperti saudara seniornya yang pergi ke sana sebelumnya. Yi Feng menatap tajam ke orang itu, membuat keringat orang itu mengucur deras dan membuatnya berpikir hidupnya benar-benar sudah berakhir. Namun, tidak seperti bayangannya, Yi Feng malah menunjukkan jalan yang mengarah ke Sekte Xuanwu. Orang itu tidak percaya ahli itu tidak membunuhnya dan malah menjawab pertanyaannya. Ia jadi berpikir apakah ahli itu akan membunuhnya diam-diam, atau membunuhnya tidak berarti apa-apa baginya dan hanya membuang waktunya. Di sisi lain, Yi Feng berpikir bisnisnya memang sebuah kegagalan, karena bahkan pria bijaksana itu memandang rendah aula seni beladiri miliknya. Setelah memperhatikannya lebih lama, orang itu menyimpulkan bahwa Yi Feng hanyalah seorang mortal biasa. Ia tidak percaya spekulasi Ling Er dan masternya yang begitu berlebihan. Untuk mengujinya sekali lagi apakah Yi Feng benar seorang ahli atau bukan, orang itu berpikir untuk berkata sarkas kepadanya, karena menurutnya, dengan begitu seorang ahli akan menunjukkan sifat aslinya. Ia berkata bahwa di sana cukup sepi, jadi ia menebak bahwa Yi Feng tidak memiliki murid. Ia menyarankan agar Yi Feng mengubah aula seni beladirinya menjadi restoran, karena itu mungkin akan menjadi lebih terkenal dari sekarang.
Yi Feng yang terpukul dengan kata-kata itu hanya mengisyaratkan orang itu untuk segera pergi dari aula seni bela diri miliknya. Dengan begitu, orang itu sepenuhnya percaya bahwa Yi Feng hanyalah seorang mortal belaka, dan dengan ini ia akan menjadi murid langsung Sekte Xuanwu. Sesaat setelah orang asing itu pergi, Pak Tua sebelumnya kembali datang ke sana, dan kini ia terlihat datang dengan beberapa orang bersamanya. Pak Tua yang terlihat kekar dengan rambut seperti singa, leluhur seni bela diri, Chu Si Kuang. Pak Tua dengan satu penutup mata, leluhur seni bela diri, Su Zuge. Pak Tua yang terlihat licik, leluhur seni bela diri, Li Mo Xie. Dan Pak Tua yang sebelumnya bermain catur dengan Yi Feng yang masih belum diketahui namanya. Pak Tua itu bertanya kepada Tuan Yi, apakah mereka mengganggunya? Yi Feng menjawab untuk tidak perlu sopan dan meminta mereka untuk masuk ke dalam. Dalam benaknya, Yi Feng berpikir orang-orang yang bertani bersama Pak Tua Wu benar-benar unik. Chu Si Kuang bertanya kepada Pak Tua Wu dengan ragu. Apakah itu Tuan Yi, ahli tak tertandingi yang ia maksud? Ia berpikir manusia itu hanya mortal biasa. Jadi bagaimana ia bisa membiarkannya mengundang mereka yang seorang leluhur bela diri ke rumahnya? Li Mo Xie membenarkan hal itu dan bertanya, di mana papan nama yang mengandung niat bela diri murni yang sebelumnya ia katakan. Pak Tua Wu menyuruh mereka untuk menjaga kata-katanya. Mereka sudah melihat senjatanya sebagai buktinya, dan ia sudah berbaik hati mengajak mereka ke sana, namun mereka malah mau membuat masalah. Jika mereka tidak percaya, maka silakan pergi dari sana. Sun Zuge menyuruh mereka untuk berhenti berdebat seperti anak kecil dan melihat batu suci penentang surga yang digunakan untuk menambal lubang. Li Mo Xie yang melihat itu segera menyadari bahwa pria itu sungguh luar biasa. Ia menggunakan batu suci seperti itu, yang bahkan bagi mereka itu adalah barang yang sangat berharga. Saat masuk ke dalam, mereka melihat kain hijau yang terlihat misterius. Setelah mengamati sebentar, mereka terkejut saat mengetahui bahwa kain itu juga merupakan harta karun tingkat kekaisaran, yang mana merupakan peninggalan suci, dan dengan itu seseorang dapat mudah membeli gunung dan menstabilkan sekte. Mereka yang terkesan dengan kain itu, bertanya kepada Yi Feng, dari mana ia mendapatkan benda seperti itu. Namun, Yi Feng menjawab dengan santai bahwa itu hanya kain lap biasa. Karena itu sedikit kusam. Jadi ia menggunakannya untuk membersihkan aula seni bela diri miliknya. Jawaban itu seketika membuat para orang tua itu terdiam untuk sesaat. Setelah itu, mereka langsung mengucap salam dengan hormat dan berharap kedatangan mereka tidak mengganggunya. Mereka berpikir, orang yang menganggap harta karun tingkat kekaisaran tidak berharga, pastilah seorang saint bela diri. Zong Qing sepertinya sedang memasang kembali lukisan-lukisan yang dijemur sebelumnya, dan kini ia sudah menyelesaikan lukisan yang terakhir. Saat lukisan terakhir itu selesai dipasang, itu langsung memancarkan niat bela diri yang begitu kuat dan murni. Membuat para orang tua itu tercengang dibuatnya. Bagi mereka merasakan perasaan yang begitu luar biasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun bagi Yi Feng, mereka semua terlihat aneh. Ia berpikir mungkin karena wajah mereka jelek, mereka sudah ditolak orang berkali-kali, namun ia menerima mereka. Yi Feng mengatakan bahwa hari ini aula seni bela dirinya sedang dibersihkan dan di dalam mungkin berantakan. Jadi ia mengajak mereka untuk duduk di aula depan. Para orang tua itu terdiam. Sementara Yi Feng terlihat pergi untuk mengambil papan catur dan ia juga memerintahkan muridnya untuk membuatkan mereka teh. Setelah Yi Feng pergi, mereka langsung berteriak dengan histeris. Chu Si Kuang mengatakan niat bela diri itu sangat mengerikan dan ia belum pernah melihatnya. Sementara Li Mo Xie merasakan hambatan yang menahannya selama ini sedikit melonggar berkat itu. Setelah menyaksikan itu, Pak Tua Wu berpikir Yi Feng bukan lagi saint bela diri, melainkan sesuatu di atasnya, yang kemungkinan seorang immortal warlord. Su Zuge yang berkeringat dingin, tertawa karena sekarang mereka mengerti kenapa kultivasinya tidak terlihat, itu karena Tuan Yi berasal dari dunia atas. Mereka semua berlarian keluar karena takut tidak bisa menahan niat bela diri itu dan menjadi gila. Mereka terlihat bernafas lega setelah keluar dari sana.
meskipun disayangkan, mereka berpikir untuk tidak serakah demi kebaikan sendiri. Sementara orang yang lewat di sana bertanya-tanya apakah para orang tua itu murid Tuan Yi. Mereka terlihat sangat tua dan menakutkan. Tuan Yi yang sudah mengambil papan caturnya dan menyiapkan teh untuk mereka, bertanya apa yang mereka lakukan di luar sana. Mereka beralasan bahwa mereka datang ke sana terburu-buru hari ini, dan kaki mereka masih dipenuhi lumpur. Jadi mereka berpikir untuk lebih baik berada di luar. Yi Feng membiarkannya karena berpikir mereka adalah orang-orang jujur yang hidup dengan bertani. Yi Feng meminta Zongqing untuk memasang papan nama aula seni bela dirinya, karena ia akan pergi untuk menyiapkan makan siang. Jadi jika para orang tua itu membutuhkan sesuatu, ia meminta Zongqing untuk mengurusnya. Setelah itu, Zongqing langsung memasang papan nama aula seni bela diri itu, membuat para orang tua itu memandanginya dengan seksama. Li Mao Xie meneteskan air mata. Mengetahui setiap kata yang dirilis Tuan Yi begitu dalam, ia berpikir Tuan Yi menyadari mereka tidak bisa menahan niat bela diri di dalam, jadi ia menyuruh muridnya untuk memasang papan nama itu. Para orang tua itu menangis terharu saat melihat dan merasakan apa yang ada pada papan nama tersebut. Berpikir itu adalah kebaikan murni dan berkah ilahi. Sementara orang-orang yang tidak sengaja melihat mereka, berpikir mereka semakin jelek ketika menangis. Sementara itu, tentara mati sebelumnya sudah kembali ke tempat berkumpulnya Ning Xuanwu dan yang lainnya untuk mengabarkan apa yang ia temukan di aula seni bela diri tersebut. Ning Xuanwu yang melihat orang itu berhasil kembali terlihat senang. Sementara Ling Er terlihat heran. Tentara mati itu dengan percaya diri melaporkan bahwa orang yang di sana hanyalah mortal biasa dan tidak memiliki kemampuan mandraguna apapun. Mendengar keterangan itu, Ning Xuanwu mengeluarkan energi untuk mengintimidasinya dan bertanya apakah ia tidak berbohong. Tentara mati itu bersumpah atas surga dan bumi bahwa ia tidak berbohong. Ia menjelaskan bahwa Yi Feng tidak peduli seberapa banyak ia memprovokasi, reaksinya tidak berbeda dengan seorang mortal. Dan jika ia benar ahli, kenapa ia repot-repot menyamar menjadi mortal? Ia berpikir bahwa sepertinya ada kesalahpahaman dengan kematian saudara Wu Chen dan Wu Feng, dan ia malah berpikir jika mereka mungkin masih hidup. Ning Xuanwu terlihat marah karena merasa dipermainkan selama ini, ia mendapatkan banyak masalah dan dibuat takut oleh seorang mortal belaka. Tentara mati itu berteriak agar masternya membuatnya memohon ampun kepadanya, dan menjadikan sebuah contoh. Ling Er yang merasa ada keanehan, meminta izin kepada masternya untuk menyelidikinya lagi. Namun, Ning Xuanwu yang sudah termakan informasi tentara mati itu, menjawab bahwa itu tidak perlu. Ia berpikir bahwa muridnya itu sudah pasti berada di aula seni bela diri tersebut. Jadi, ia berpikir untuk melihat sendiri apa yang sebenarnya ada di dalam aula seni bela diri tersebut. Ia penasaran, jika aula seni bela diri itu benar bisa membunuh orang, ia ingin tahu apakah itu juga bisa membunuhnya. Dengan itu, semua anggota sekte Xuanwu bergerak untuk menyerbu aula seni bela diri milik Yi Feng. Warga kota berlarian ketakutan saat orang-orang sekte Xuanwu dalam perjalanan ke aula seni bela diri Yi Feng. Setelah mereka hampir sampai, Ling Er meminta masternya untuk melihat ke depan. Ia mengatakan, ada beberapa orang tua yang duduk di depan pintu aula seni bela dirinya, jadi ia bertanya apakah itu mungkin sebuah tipuan. Ning Xuanwu agar murid-muridnya mengikutinya untuk menyerang, dan jangan membiarkan siapapun keluar hidup. Ning Xuanwu berpikir mereka hanyalah mortal belaka yang tuli dan buta. Karena tetap diam dan tidak tahu caranya melarikan diri dari kematian, ia berteriak akan membasmi mereka semua bersamaan dengan aula seni bela diri itu. Patua Wu yang mendengar itu membuka matanya, bertanya bajingan mana yang begitu berisik dan mengganggu waktu santai mereka. Saat Ning Xuanwu sudah sangat dekat dengannya untuk melancarkan serangan, ia merasakan sesuatu yang salah. Ia baru menyadari bahwa mereka berempat memiliki aura seseorang di ranah leluhur bela diri. Ia mengenali mereka semua, mulai dari Li Mo Xie yang memiliki sempoa keberuntungan yang merupakan peninggalan surga dan bumi yang unik. Chu Si Kuang,
Orang gila terkuat yang mengkhianati dan membantai sektenya sendiri, lalu memoles tulang dari seluruh anggota sektenya menjadi sebuah artefak dan menggantung mereka di tubuhnya. Sun Tzuge yang terlahir cacat dan merdiannya rusak sejak kecil, namun ia melatih teknik jahat untuk merubah takdirnya. Dan yang terakhir, Yu Yonghong yang memiliki Seven Tooth Holy Rake. Ia pernah membantai seluruh kota karena dikhianati. Banyak ahli mencoba menghentikannya namun semuanya mati di tangannya. Ning Xuanwu yang menyadari itu dan ketakutan setengah mati segera berlari untuk menjauh dari sana. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana ahli yang sudah lama menghilang dari dunia bisa tiba-tiba berkumpul di depan aula itu. Namun, langkahnya terhenti saat sebuah tangan menangkapnya. Ternyata, itu adalah Su Tzuge yang menggunakan semacam kemampuan untuk memanjangkan tangannya dan menangkap Ning Xuanwu. Para murid bodoh yang tidak tahu situasi, berlarian ke arah mereka untuk membantu masternya. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti saat mereka merasa membentur sesuatu. Ling Er terkejut, ia tidak menyangka akan ada penghalang di sana. Ternyata, itu ulah Su Tzuge lagi. Ia mengatakan bahwa Tuan Yi baru saja membersihkan aula seni bela dirinya, dan para bajingan ini malah ingin menimbulkan masalah di sana. Ia berpikir para semut itu sepertinya sudah bosan untuk hidup. Su Tzuge lalu mengaktifkan salah satu kemampuannya, membuat orang-orang tewas seketika, menyisakan Ling Er yang terluka dan tidak terbunuh karena kultivasinya lebih tinggi dari yang lain. Ning Xuanwu sangat ketakutan melihat itu. Karena ia tidak bisa melarikan diri, ia mencoba memberi hormat kepada mereka dan bertanya, apa yang para senior itu lakukan di sana? Pak Tua Wu dengan tatapan yang tajam dan mengintimidasi berkata, berani sekali bajingan kecil sepertinya menyerang mereka. Ning Xuanwu mencoba membujuk para senior itu untuk tidak marah. Ia mengatakan bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Niat awalnya bukanlah mereka, melainkan menghancurkan aula seni bela diri itu. Chu Sikuang yang mendengar itu bersiap untuk membunuhnya, berpikir semut rendahan sepertinya berencana untuk menghancurkan aula seni bela diri itu. Hidupnya tidak bisa diampuni. Ning Xuanwu yang gila karena ketakutan dan tak ingin mati, menamparkan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa generasi muda ini terlalu sombong. Tidak hanya tidak tahu kesalahannya sendiri, ia juga membuat mereka marah. Jadi ia memohon belas kasih senior itu untuk mengampuninya. Pak Tua Wu menghentikan mereka yang ingin membunuh Ning Xuanwu. Ia berkata bahwa membunuhnya adalah hal kecil bagi mereka. Namun itu akan mengotori tanah Tuan Yi, dan ia pasti tidak akan menyukainya. Ning Xuanwu yang masih ketakutan setengah mati, berpikir sepertinya para senior itu berbicara tentang pemilik dari aula seni bela diri tersebut. Li Mo Xie berkata kepadanya, mereka dapat membunuh sekarang karena ia telah mengganggu pencerahan mereka. Namun mereka tidak bisa membunuhnya di sana. Ning Xuanwu segera menundukkan kepalanya di tanah dan mengakui bahwa ia telah melakukan dosa besar. Dalam benaknya, ia ingin tahu siapa orang yang bisa menjadikan 4 senior itu sebagai penjaga pintunya. Chu Sikuang bertanya untuk memastikan, apakah ia dari sekte Xuanwu, yang langsung dijawab Ning Xuanwu bahwa itu benar. Ia mengatakan, meski leluhur sekte Xuanwu bangkit sekalipun, ia tidak akan berani membuat masalah di sana. Jadi ia bertanya, apakah Ning Xuanwu berpikir ia sudah melampaui leluhurnya? Karena melihat mereka menghalangi pintu aula seni bela dirinya, Yi Feng memanggil mereka dan berkata bahwa ia akan pergi untuk membeli beberapa bahan makanan. Para orang tua ini langsung memberinya hormat dan mempersilahkannya untuk pergi. Ning Xuanwu yang mendengar itu, bertanya-tanya dalam benaknya, apakah ia tidak salah dengar mereka memanggil orang itu tuan? Saat Yi Feng melewati pintu, Pak Tua Wu berusaha menjelaskan tentang orang yang tertunduk di depan sana. Namun, Yi Feng menyuruhnya untuk tidak perlu mengatakannya karena ia sudah tahu. Ning Xuanwu tidak percaya. Orang yang menundukkan para senior itu terlihat seperti mortal biasa, namun sebenarnya tidak terkalahkan. Para orang tua itu berpikir Tuan Yi tahu segalanya, jadi mereka tidak perlu repot-repot untuk menjelaskannya. Namun, apa yang dipikirkan Yi Feng sebenarnya berbeda. Ia berpikir bahwa para orang tua suka membesar-besarkan masalah pada generasi muda saat mereka mengantuk.
Su Zuge yang penasaran bertanya, apa yang akan Tuan Yi lakukan pada orang itu? Yi Feng yang tidak mengerti berbalik bertanya kepada mereka. Kenapa mereka bertanya kepadanya? Sementara Ning Xuanwu mengerti, hidup dan matinya bergantung pada orang di depannya. Mereka menjawab bahwa ini adalah aula seni bela diri miliknya, jadi tentu saja Tuan Yi yang harus memutuskan. Yi Feng yang mendengar itu bingung tentang apa yang harus ia lakukan, tapi karena orang itu berbuat salah maka ia harus menanggung konsekuensinya. Namun, sebagai generasi tua, mereka harus memberikan kesempatan pada generasi muda, tidak peduli ia akan tumbuh menjadi baik atau jahat setelah pelajaran. Itu tergantung pada takdirnya. Dan juga, Yi Feng sedang terburu-buru sekarang. Jadi ia meninggalkan mereka dan meminta mereka untuk mengurus masalah ini sendiri. Ning Xuanwu yang melihat Yi Feng pergi begitu saja, berpikir apakah dirinya selamat. Namun, para orang tua itu mengartikan kata-kata Yi Feng sebagai petunjuk agar mereka mengamati orang itu, namun tidak memakan terlalu banyak waktu. Mereka salah paham dengan berpikir bahwa itu adalah sebuah tes, yang jika itu tidak ditangani dengan benar, itu akan mempengaruhi kehidupan pengasingan Tuan Yi, dan mungkin akan membuat takdir mereka berakhir dengan tragis. Ning Xuanwu yang melihat itu, menjadi sedikit takut dan berpikir, bukankah ia seharusnya bisa pergi? Li Mo Xie berkata, Tuan Yi begitu memperhatikan mereka, jadi bagaimana bisa dia mempermalukan mereka? Sementara Chu Xikuang berkata, Tuan Yi ingin menghukum generasi muda dengan cara tulus, namun mereka malah ingin membunuhnya. Ning Xuanwu yang mendengar itu hanya terdiam. Heran dengan pemikiran para senior itu. Pak Tua Wu lalu menyuruh Ning Xuanwu untuk mengeluarkan tas miliknya. Ning Xuanwu mengeluarkan tasnya, berpikir itu tidak masalah selama ia bisa menyimpan harta terakhir, ia masih punya kesempatan untuk kembali. Ning Xuanwu mengatakan bahwa itu semua adalah sumber daya sektenya, ia tahu itu mungkin tidak cukup, namun ia berharap itu dapat memperbaiki kesalahpahaman yang ada. Setelah menyerahkan itu, Patua Wu menyuruhnya untuk bangun. Dengan itu, Ning Xuanwu segera pergi dari sana dan berkata ia tidak akan mengganggu mereka lagi. Namun sepertinya, mereka tidak berencana untuk membiarkannya pergi begitu saja. Su Zuge menanamkan ramuan surgawinya pada lengan Ning Xuanwu, dan itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam 3 hari. Ning Xuanwu yang melihat itu terkejut dan ketakutan, pasalnya ia hanya mempunyai 1 lengan sekarang. Su Zuge mengatakan bahwa itu keinginan Tuan Yi sebelumnya, untuk tidak langsung mengambil nyawanya. Hidup dan matinya akan bergantung pada keberuntungan baiknya. Setelah itu, ia memukul Ning Xuanwu dengan keras, membuatnya terlempar sangat jauh dari sana. Setelah kembali ke sekte Xuanwu, Ning Xuanwu sepertinya menghajar tentara mati sebelumnya. Tentara mati itu berkata bahwa ada kesalahpahaman, jadi ia meminta master sekte untuk memberinya kesempatan menjelaskan. Ning Xuanwu yang sangat kesal menendang kepalanya sampai putus dan bertanya, apakah itu berarti ia salah memahami perkataannya sebelumnya? Salah satu tetua di sana bertanya kepadanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Mengingat hanya mereka yang tersisa di sektenya, apa mereka tidak akan balas dendam? Juga batu suci dan jubah kecepatan masih ada di sana. Namun Ning Xuanwu bertanya, bagaimana caranya balas dendam dengan satu-satunya tangannya yang kini terkena racun? Sembari menginjak tubuh tentara mati sebelumnya, ia menegaskan bahwa itu adalah akhir dari permusuhan mereka dengan aula seni bela diri itu. Jika ada yang menyinggung aula seni bela diri itu, mereka akan berakhir seperti tentara mati ini. Ling Er yang belum mengerti, bertanya kepada masternya, sebenarnya apa yang ada di dalam sana? Ia melihat murid dalam sekte lainnya mati dalam kedipan mata, dan jika bukan karena kultivasinya, ia takut dirinya juga akan berakhir seperti mereka. Ning Xuanwu menjawab, bahwa di sana terdapat 4 leluhur bela diri dan 1 sein bela diri. Di hadapan kekuatan mutlak seperti itu, mereka hanya bisa melepaskan kebenciannya. Dan yang terpenting untuk sekarang adalah meningkatkan penjagaan dari sekte King San. Ling Er yang tidak mengerti, bertanya apa maksud dari perkataan masternya.
Ning Xuanwu menjelaskan bahwa sekte mereka sudah saling bertarung selama ribuan tahun, dan mereka selalu dapat menjaga keseimbangan, namun ia tidak menyangka akan ada kekuatan yang tak tertandingi yang muncul di sana. Lu Qingsan telah berteman baik dengannya, dan bahkan mendapat senjata kuat darinya. Jika sekte Xuanwu membiarkannya, cepat atau lambat mereka akan dimakan oleh sekte Qingsan. Jadi, Ning Xuanwu berpikir untuk mendekati dan memuaskan ahli itu lebih baik dari sekte Qingsan. Ia meminta Ling Er untuk mendekatinya dengan kecantikan dan pesonanya untuk menjadi wanitanya. Ning Xuanwu tahu bahwa ini mungkin memalukan untuknya, ia sudah menganggapnya seperti putri sendiri, namun langkah ini diperlukan untuk masa depan sekte mereka. Ling Er menjawab, bukan berarti ia tidak mau, hanya saja ia takut jika ahli itu tidak menyukainya. Ning Xuanwu menjawab dengan mengatakan, untuk meraih hal besar dibutuhkan keberanian. Ia tahu Ling Er selalu kagum dengan kekuatan, jadi ini adalah hal yang bagus juga untuknya. Jika ia menyerah pada hal ini, bagaimana dirinya bisa menyerahkan sekte Xuanwu kepadanya? Setelah membulatkan tekadnya, Ling Er menjawab bahwa ia akan menerima tugas tersebut. Di tempat lain, di rumah perdagangan Jiangping, Mao Lin terlihat sedang duduk dengan gelisah memikirkan sesuatu. Anaknya datang ke sana dan bertanya kenapa ayahnya memanggilnya. Mao Lin bertanya kepada putrinya, mengenai pendapatnya tentang penulis novel Mimpi Mansion Indah dan Harta Karun yang Tertinggi. Putrinya menjawab, meskipun ia tidak pernah bertemu dengannya, namun berdasarkan novel yang ia tulis, ia berpikir orang itu adalah seorang pria muda yang tampan. Setelah mendengar jawaban itu, Mao Lin ingin putrinya itu untuk membuat hubungan yang baik dengan Tuan Yi. Dalam benaknya, ia tidak percaya dirinya akan menjual putrinya untuk menyelamatkannya dari kesalahan yang ia perbuat. Dengan itu, baik putri Mao Lin maupun Ling Er, bersiap melakukan yang terbaik untuk memenangkan hati Yi Feng. Sementara itu, Yi Feng dan Zongqing sedang melihat barang mewah yang ada di salah satu bangunan. Zongqing menjelaskan bahwa barang-barang itu diberikan oleh 4 orang tua sebelumnya, setengah barang untuk kebaikan Yi Feng dan setengahnya lagi untuk pengganti perbaikan garpu tani sebelumnya. Wang Cai sangat senang berada di antara tumpukan harta itu semua adalah barang berharga yang tidak bisa didapatkan oleh kultivator biasa. Dan hanya masternya yang bisa mendapatkannya tanpa harus bergerak. Namun, Yi Feng malah mengeluh kenapa mereka tidak bisa memberi uang saja, menurutnya itu semua hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa digunakan untuk mainan anjingnya. Tapi, saat melihat salah satu barang, Yi Feng terlihat cukup terkejut. Wang Cai yang melihat itu juga terkejut, seolah itu adalah barang yang tidak biasa. Namun, itu hanyalah sebuah payung yang Yi Feng gunakan seolah ia sedang bercosplay menjadi seorang wanita. Zongqing dan Wang Cai menatap bingung ke arahnya, tidak mengerti dengan apa yang dilakukan masternya itu. Yi Feng yang merasa malu, langsung berhenti dan berkata bahwa mereka tidak akan mengerti, itu adalah sebuah seni yang disebut cosplay. Ia memerintahkan mereka untuk menaruh semua sampah itu di gudang. Setelah mendapat perintah itu, Zongqing dan Wang Cai segera mulai memindahkan harta itu ke gudang. Namun, setelah beberapa saat, Wang Cai merasakan aura pekat dan menyeramkan yang keluar dari salah satu bangunan di sana semakin kuat. Masternya terlihat tidak memperdulikannya, namun ia penasaran apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Bangunan itu terkunci dengan rapat, jadi ia berpikir sesuatu di dalamnya tidak akan bisa keluar. Di depan pintu aula seni bela diri miliknya, Yin Xiong terlihat datang ke sana bersama Lan Sui. Ia berkata bahwa tujuannya datang ke sana adalah untuk memberikan undangan konferensi puisi tahunan. Sebelum masuk ke sana, Lan Sui memperingatkannya untuk menjaga kata-katanya di hadapan Tuan Yi. Tuan berdiam diri di kota Jiangping, dan sepertinya ia sedang menjalani kehidupan sebagai mortal. Jadi, topik ini tidak boleh disinggung. Yin Xiong menjawab untuk tidak khawatir, karena ia tahu akan hal itu. Yi Feng membuka pintunya dan berkata, tahun lalu kriteria untuk mengikuti konferensi puisi sangat tinggi, jadi kenapa tahun ini ia malah mendapatkan undangan?
Yin Xiong menjelaskan bahwa bukunya yang berjudul Harta Karun yang Tertinggi telah menjadi sangat terkenal di khalayak publik dan telah menjadi salah satu top sastra di kota Jiangping, menjadi bintang baru di dunia literatur. Sembari menyerahkan undangannya, Yin Xiong mengatakan kehadiran Tuan Yi akan menjadi berkah bagi orang-orang berbakat di Jiangping. Yi Feng menerima undangan tersebut dan menjawab bahwa ia akan bergabung dalam acara itu dan bersenang-senang. Dalam benaknya, Yi Feng ingin tahu apakah warisan budaya di dunia itu lebih dalam dari warisan 5.000 tahun dunianya, atau tidak. Konferensi puisi tahunan akhirnya dibuka di pinggiran Sungai Chunxi, di kota Jiangping. Di sana, bakat-bakat muda di seluruh kota Jiangping berkumpul. Di sana, mereka tidak dinilai berdasarkan kekuatan maupun latar belakang keluarganya, melainkan dengan bakat sastranya. Orang-orang mulai berkumpul saat mengetahui 4 bakat agung di Jiangping akan menulis sebuah puisi. Orang-orang yang disebut 4 bakat agung itu mulai menulis puisinya. Salah satu dari mereka menulis, "Jika kau mempunyai teman jauh, mereka akan menjadi mutiara meskipun mereka jauh." Yang lainnya lagi menulis, "Ada sebuah jalan ke surga, meskipun kau tidak berjalan, kau tidak mempunyai batasan untuk belajar dan bekerja keras." Orang-orang yang mendengar itu bersorak-sorai, namun tidak dengan Yi Feng. Ia merasa aneh dengan puisi-puisi tersebut. Salah satu orang menganggumi mereka, menganggapnya sebagai bakat terbaik di Jiangping. Namun Yi Feng yang kesal mencengkeram kerahnya, menyuruh mereka semua untuk bangun. Yi Feng yang kesal meninggalkan kerumunan tersebut, sementara Ling Er yang juga terlihat di sana, dikerumuni oleh para pria yang membacakannya puisi mereka yang memuji kecantikannya. Setelah mendapatkan informasi dan kebiasaan Yi Feng, jadi ia memutuskan untuk mendekatinya sebagai seorang mortal biasa. Ling Er melancarkan trik pertamanya, ia mencoba berpura-pura tersandung agar jatuh di pelukan Yi Feng. Ia dengan percaya diri berpikir, bahwa tidak ada laki-laki yang pernah lepas dari jebakan kecantikannya. Namun, Yi Feng yang menyadari itu segera menghindarinya dan lanjut pergi dari sana. Sementara Ling Er berakhir ditangkap oleh 4 orang yang sebelumnya disebut bakat terbaik di Jiangping. Mereka semua terpana oleh kecantikannya, berkata dengan kecantikan seperti itu, bagaimana seseorang bisa tidak mengulurkan tangannya. Namun Ling Er yang kesal malah memukuli ke-4 orang itu. Setelah melarikan diri dari Ling Er, orang lain kembali menghampiri Yi Feng. Itu adalah Putri Mao Lin. Ia memperkenalkan dirinya sebagai putri dari ketua rumah perdagangan Jiangping, Mao Yuner. Namun, Yi Feng hanya mengucapkan halo dengan dingin, dan lanjut pergi karena mengetahui gadis itu dari rumah perdagangan Jiangping. Saat Yuner sedang sedih ditinggalkan begitu saja, sebuah suara berbicara kepadanya dan mengatakan ia konyol. Karena masih menginginkan Tuan Yi setelah apa yang dilakukannya. Yuner yang mendengar itu berbalik dan membalas dengan kesal, mengatakan kau yang konyol, dan bertanya siapa dirinya. Ternyata, itu adalah Ling Er. Ia menjawab bahwa dirinya adalah seseorang yang tidak akan kau capai, dan ia juga mengatakan Tuan Yi tidak layak untuknya. Seorang pria dan sebuah lemon berkomentar, mengatakan bahwa pria itu tidak memiliki penampilan menarik, namun dia diperebutkan oleh 2 dewi. Tiba-tiba, Peng Ying yang juga ada di sana berteriak kepada Yi Feng, mengatainya selalu mengikutinya seperti hantu. Ia bertanya kenapa Yi Feng selalu mengacaukan kerja kerasnya. Namun Yi Feng menanggapi dengan dingin, berkata tidak ada yang perlu mereka bicarakan lagi dan ia beranjak pergi dari sana. Namun Peng Ying tidak membiarkannya untuk pergi setelah ia merasa dipermalukan sebelumnya. Ia mulai menjelek-jelekan Yi Feng dengan apa yang terjadi sebelumnya. Mengatainya seorang mortal biasa, dan mengatakan bahwa ia akan selamanya menjadi sampah di kehidupan bawah. Sementara ia adalah seorang kultivator yang tidak pantas untuknya. Yi Feng menanggapinya dengan tenang, mengatakan pidatonya sedikit bagus, namun ia tidak akan berpaling untuknya. Gunung tetap tinggi dan sungai masih panjang. Mari saling tidak bertemu di jalan lagi lain kali. Namun, Peng Ying kembali menahannya. Ia mengatakan ia membencinya yang bersikap munafik, dan Peng Ying terus-menerus mencaci maki Yi Feng untuk menyudutkannya. Tiba-tiba,
Seseorang menamparkan pipinya dengan keras. Ternyata, itu adalah Mao Yun-er yang seolah membela Tuan Yi. Peng Ying yang marah karena wanita itu berani menamparnya, mengeluarkan energinya, membuat orang yang melihat itu terkejut. Yun-er yang sebelumnya berani menamparnya, langsung bersembunyi di belakang Tuan Yi setelah mengetahui wanita itu seorang kultivator. Peng Ying semakin kesal melihat wanita itu berani menamparnya sebelumnya dan sekarang malah takut dengannya. Ia bersiap menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mereka. Namun, lagi-lagi ia ditampar secara tiba-tiba oleh seseorang. Kali ini adalah Ling Er yang mengaku sebagai penggemar Tuan Yi. Peng Ying yang mendengar itu semakin marah. Tidak percaya banyak wanita yang menganggap Yi Feng seperti Sein. Ia mengumpulkan energi di tangannya, bersiap untuk menyerang dan berkata, sangat disayangkan wanita cantik sepertinya menyukai pecundang seperti Yi Feng. Ling Er berkata kepada Tuan Yi, bahwa tidak sopan membiarkan pria menangani urusan wanita, jadi ia akan mengurusnya. Sementara Yun Er berkata, gadis itu hanya mengambil keuntungan dari situasi ini. Peng Ying yang mendengar itu tersinggung dan berniat menghukumnya, namun Yun Er menjawab bahwa ia tidak berbicara dengannya. Peng Ying yang marah karena ditampar sebelumnya, mulai menyerang Yun Er dan mengatainya yang gemetar ketakutan padahal sebelumnya berani menamparnya. Selanjutnya, ia berencana menyerang Ling Er, karena Ling Er menamparnya lebih keras, jadi ia berencana memperlakukannya lebih dari itu. Namun, ia terkejut saat menghunuskan pedangnya ke arah Ling Er. Ling Er dengan mudah menangkap pedangnya dan membuat Peng Ying bertanya, bagaimana bisa ia menangkap pedangnya begitu mudah? Dengan satu gerakan, Ling Er menyerang balik dengan memutar pedang tersebut, membuat pedang itu terlepas dari tangan Peng Ying. Ling Er mendekatinya dan bertanya, apakah ia sudah merasa hebat? Peseni bela diri level 9 yang bahkan tidak bisa memegang pedangnya sendiri, menyebut dirinya kultivator. Sungguh konyol. Ling Er menamparnya berkali-kali sembari menanyakan apakah ia pantas menyebut dirinya kultivator. Ling Er mengeluarkan energinya untuk mengintimidasi dan bertanya sekali lagi. Dengan kultivasi sekecil itu, apakah ia pantas menyebut dirinya seorang kultivator? Peng Ying yang menyadari itu menjawab bahwa ia tidak pantas. Setelah mendengar jawaban itu, Ling Er mengakhirinya dengan menendangnya. Sementara Yi Feng yang melihat itu berpikir bahwa pertengkaran antar wanita sungguh mengerikan. Setelah menendang Peng Ying ke sungai, Ling Er segera menyapa Tuan Yi. Yi Feng berkata bahwa ia mengingatnya dan berterima kasih atas bantuannya itu. Sementara Ling Er terkejut, tidak percaya Tuan Yi akan mengingatnya meskipun ia merubah penampilannya. Dalam benak Yi Feng, gadis itu bertingkah aneh terakhir kali, namun sekarang berpenampilan menarik, jadi ternyata ia adalah penggemar bukunya. Ling Er yang mengetahui itu menjadi malu-malu, berpikir Tuan Yi sebelumnya bersikap dingin kepadanya karena ia mengingatnya. Yi Feng berterima kasih kepada mereka berdua karena telah membantunya, membuat Ling Er tersipu malu karena mendapatkan perhatiannya yang bahkan sektenya tidak mendapatkannya. Begitu juga Yun Er yang tersipu malu karena Tuan Yi berterima kasih kepadanya meski ia tidak berbuat banyak hal. Sebagai ucapan terima kasihnya, Yi Feng menawarkan untuk mentraktir mereka makan malam. Mereka berdua dengan senang hati menerimanya, membuat orang-orang yang ada di sana merasa iri. Sementara itu, Peng Ying terlihat sedang berada di pinggiran sungai, meratapi apa yang selalu menimpanya. Yu Wuji menghampirinya karena mengira itu adalah Peng Ying. Peng Ying yang kedua pipinya bengkak menangis saat Yu Wuji menghampirinya. Berharap mendapatkan perhatian. Namun, Yu Wuji malah memukulnya dan bertanya siapa ia, kenapa ia memakai pakaian Peng Ying. Peng Ying menjelaskan bahwa ini adalah dirinya. Ia dipukuli oleh Yi Feng dan penggemarnya dan membuatnya seperti itu. Jadi ia harus membalaskannya. Namun Yu Wuji malah menendangnya dan berkata, bahwa sekarang wajahnya sudah rusak, jadi untuk apa lagi ia meminta bantuannya. Yu Wuji menyayangkan karena ia belum menyentuhnya. Yu Wuji meninggalkan Peng Ying yang tergeletak di sana sembari bergumam. Itu sungguh menyebalkan. Peng Ying tenggelam dalam keputusasaannya, menyadari mereka semua sama di matanya, mereka menganggapnya tidak berguna,
dan menindasnya tanpa henti, dan sekarang, orang yang ia bela-bela juga melihatnya seperti mereka. Peng Ying menangis, bertanya apa salah dirinya. Ia hanya menginginkan berkultivasi dengan tenang dan mengendalikan hidupnya dengan tangannya sendiri. Ia juga ingin terkenal dan memiliki dunia yang bagus. Ia bertanya kepada dewa, apakah dirinya meminta terlalu banyak hal. Peng Ying yang diliputi kemarahan dan keputusasaan, segera bangkit dan menerjang ke arah Yu Wuji. Ia membawa Yu Wuji bersamanya, berkata ia akan selamanya bersamanya dan ia tidak akan bisa menyingkirkannya. Dipenuhi kebencian, Peng Ying berharap, jika ada kehidupan setelah kematian, semua orang harus membayar harganya. Adegan berpindah kepada Wang Cai yang terlihat merinding saat melihat sesuatu. Yi Feng yang melihat itu, memeluknya dan bertanya ada apa dengannya, kenapa ia terlihat aneh akhir-akhir ini. Wang Cai menjawab bahwa ia sedang takut, namun Yi Feng tidak bisa memahami bahasa binatang. Ekspresi Yi Feng menjadi serius setelah melihat ke arah yang dilihat oleh Wang Cai sebelumnya. Sebuah bangunan kecil dengan energi ungu mengerikan yang mulai merembes keluar. Yi Feng berkata bahwa ia mengerti maksudnya, jadi ia akan memikirkan sesuatu untuknya. Tapi untuk sekarang, ia harus menganggap kediaman itu sebagai rumahnya. Tapi ternyata, Yi Feng tidak terfokus pada bangunan tersebut, melainkan ia berpikir tingkah aneh Wang Cai dikarenakan sekarang adalah musim kawin untuknya. Melihat Yi Feng yang sudah kembali, Zongqing bertanya kepada masternya, bagaimana konferensi puisinya. Yi Feng menjawab bahwa lebih baik baginya untuk melawan Tuan Tanah dengan para wanita dari Akademi Yihong. Yi Feng jadi teringat, bahwa sudah lama sekali sejak ia terakhir kali melihat mereka. Karena sekarang masih pagi, jadi ia akan pergi ke sana untuk menghabiskan waktu dengan mereka. Zongqing yang tersipu malu, bertanya apakah bermain Tuan Tanah itu menyenangkan. Namun, Yi Feng mengusap kepalanya dan berkata bahwa Zongqing tidak akan mengerti meskipun ia menjelaskannya. Dalam benaknya, Zongqing berpikir bahwa ia mungkin mengerti. Karena ia selalu melihat para gadis cantik itu melakukannya sebelumnya. Namun, Tuan Tanah yang dimaksud Yi Feng sebenarnya adalah permainan poker. Poker di dunia ini diperkenalkan olehnya, dan bermain Tuan Tanah ia ajar kepada gadis-gadis di sana, karena poker bukan sesuatu yang bisa dimainkan tanpa guru. Di tempat lain, Ling Er ia berpikir meskipun Yun Er terlihat bodoh, namun penampilan dan figurnya tidak buruk. Karena ia tidak tahu mana yang lebih disukai Tuan Yi. Maka cara satu-satunya untuk menang adalah membuat hubungan baik dengan Tuan Yi lebih dulu sebelum dia. Ternyata, Ling Er berada di depan aula seni bela diri Yi Feng dan berniat untuk masuk. Ia tidak menyangka akan datang ke sana dengan tujuan berbeda, yang awalnya musuh, malah menjadi orang yang harus ia taklukkan. Mengingat kata-kata masternya, di mana kini masa depan sektenya berada di pundaknya, Ling Er bertekad untuk berhasil apapun yang terjadi. Zongqing yang sedang latihan di dalam, mendengar suara seseorang di luar yang berkunjung untuk bertemu dengan Tuan Yi. Zongqing keluar untuk menemuinya dan berkata, bahwa masternya sedang keluar, dan saat masternya kembali, ia akan memberitahunya bahwa ada tamu yang berkunjung. Ling Er tidak menyangka Yi Feng akan pergi keluar, padahal mereka baru bertemu pagi tadi. Jadi, ia bertanya kepada Zongqing, jika boleh tahu, di manakah masternya sekarang? Zongqing menjawab dengan malu-malu, bahwa masternya pergi ke Akademi Yihong untuk bertarung Tuan Tanah dengan para gadis di sana. Ling Er yang penasaran mendekatinya, bertanya apakah ia tahu permainan apa itu Tuan Tanah. Zongqing menjawab dengan berteriak dengan gugup bahwa itu adalah masalah antara pria dan wanita. Meskipun Zongqing tidak mengatakan sepenuhnya, Ling Er menjawab bahwa ia mengerti. Ia berterima kasih atas informasinya dan akan datang kembali lain kali. Zongqing yang merasa malu pergi ke dalam, menyuruhnya untuk pergi karena ia harus berlatih tinju. Sementara Ling Er tidak mengira, ternyata Tuan Yi tidak sepayah yang ia kira. Karena kesalahpahaman Zongqing, Ling Er juga ikut salah paham, dan mungkin ini akan berakibat fatal baginya nanti. Setelah Zongqing pergi, Ling Er bergegas untuk mengambil jubah kecepatan yang tergeletak di sana.
Namun saat ia mengambilnya, ia mendengar suara gonggongan serigala. Zongking yang menyadari itu langsung berlari ke sana sembari membawa pisau dapurnya. Ia tidak mengira, wanita secantik dirinya akan mencuri sesuatu di sana. Ling Er mencoba membujuknya, mengatakan bahwa itu cuma kain kecil. Jadi kenapa ia tidak memberikannya kepadanya? Namun Zongking dengan tegas memintanya untuk mengembalikannya. Namun Ling Er yang bersikeras, bertanya apa yang bisa dilakukan anak kecil sepertinya. Tapi tiba-tiba, kekuatan yang ada pada pisau dapur itu aktif, memancarkan energi yang begitu mengintimidasi. Ling Er terduduk lemas, tidak percaya pisau dapur itu memancarkan tekanan sekuat itu, yang bahkan lebih kuat dari batu suci dan jubah kecepatan yang berada di tingkat kekaisaran. Jadi setidaknya senjata itu berada di tingkat surga. Ling Er yang ketakutan segera mengembalikan kain itu dan berkata bahwa ia tidak akan melakukannya lagi. Zongking memperingatkannya, untuk tidak berpikir mencuri sesuatu dalam pengawasannya, baik itu kain lap biasa maupun sehelai bulu Wang Cai. Itu adalah rumah bagi dirinya, masternya, dan Wang Cai, jadi ia bersumpah untuk melindunginya apapun yang terjadi. Zongking memperingatkannya untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi, atau ia tidak akan mengampuninya lain kali. Ling Er hanya bisa patuh dan menjawab bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi. Wang Cai melihatnya dengan tatapan mengejek, berpikir kultivator rendahan sepertinya berani datang dan mencuri sesuatu milik masternya. Ling Er yang melihat itu menjadi kesal, berpikir murid Tuan Yi mungkin bisa menindasnya, tapi anjing itu, ia tidak berencana membiarkannya menindasnya. Namun, Wang Cai yang melihat tatapan permusuhan itu langsung bersiap menyerang, berpikir wanita itu masih tidak puas dengan peringatan sebelumnya. Ia menembakkan energi yang langsung menembus dada Ling Er dengan telak, membuatnya muntah darah dan tak percaya, bahwa dirinya bahkan dihajar oleh seekor anjing. Namun, saat melihat anjing itu sekali lagi, ia menyadari bahwa itu bukan anjing biasa, melainkan serigala iblis pelahap surga yang legendaris. Ia sepenuhnya tersadar, bahwa aula seni bela diri itu tak terkalahkan dan penuh sesuatu yang tak terduga. Tindakannya hari ini hanya bisa dilupakan jika ia bisa memenangkan Tuan Yi. Di rumah perdagangan Jiangping, Mao Lin memberikan botol penyebaran bunga musim semi yang memiliki efek penguat cinta kepada putrinya. Jika ia mau, maka malam ini adalah waktu yang tepat baginya untuk mendedikasikan hidupnya. Setelah bertemu langsung dengan Tuan Yi, ia menyadari bahwa Tuan Yi adalah pria yang mengagumkan, ditambah wanita sebelumnya yang menjadi saingannya, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Di Akademi Yihong, seorang gadis berpose aneh dan berkata bahwa ia sudah siap. Sepertinya itu adalah Yi Feng, yang dari luar terlihat seperti sedang melakukan sesuatu yang mesum, dengan gadis yang berteriak kesakitan dan memintanya untuk tidak terlalu kasar. Sementara Yi Feng berbicara punyanya terlalu besar untuknya. Gadis itu juga terlihat sudah bersiap, dan meminta Yi Feng untuk berhenti membual dan menunjukkannya. Pelayan sebelumnya yang mendengar itu langsung mendobrak masuk, dan berkata bahwa gadis Akademi Yihong menjual seni mereka bukan tubuh mereka. Jadi ia ingin tahu siapa yang mencoba merusak peraturan itu. Ternyata, mereka hanya sedang bermain kartu dan membuat pelayan itu langsung meminta maaf karena kesalahpahamannya. Setelah itu, Yi Feng terlihat sedang berdiri di atas balkon dan memikirkan sesuatu. Ia bingung tentang bagaimana ia harus bersikap kepada kedua wanita tersebut. Haruskah ia bersikap dingin atau lebih ramah, atau ia harus menjadi lebih berwibawa mengingat mereka penggemar bukunya. Yi Feng benar-benar dalam kesulitan. Tiba-tiba, orang tak dikenal meminta Yi Feng untuk geser sedikit. Ia menebak, jika dilihat dari wajahnya, saudara pasti sedang menunggu seorang gadis. Yi Feng yang terkejut dengan kemunculannya membenarkan hal tersebut. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Wang Yuan. Ia mengatakan sedang dalam situasi sama sepertinya. Ia menjelaskan bahwa gadisnya benar-benar sulit dikencani. Ia sudah merayunya selama 3 bulan sebelum akhirnya ia setuju. Namun saat melihat kecantikannya, itu adalah hal yang layak. Tapi, orang yang datang terlihat tidak secantik itu. Namun Wang Yuan tergila-gila dengannya.
Yi Feng hanya bisa menatap dengan bengong, melihat mereka berbincang-bincang dan mengingat bagaimana orang itu menyombongkan wanitanya sebelumnya. Di saat yang bersamaan, Mao Yun-er dan Ling-er datang ke tempat itu bersama. Pemilik toko itu menyambut mereka dengan begitu ramah dan mengarahkannya ke tempat orang yang menunggu mereka. Yi Feng yang sudah lama menunggu, menyapa kedatangan mereka. Yun-er dan Ling-er juga menyapa Tuan Yi dengan penuh hormat. Wang Yuan yang menyaksikan itu langsung insecure, berpikir orang rendahan seperti tinggal di dunia yang berbeda dengannya. Setelah beberapa saat, mereka terlihat sudah memesan banyak makanan. Dan Yun-er mengambil inisiatif untuk menyuapi Tuan Yi dengan memintanya mencoba makanan tersebut. Ling-er yang melihat itu menjadi termotivasi, bertekad untuk menunjukkan kepadanya, keimutan tidak akan berfungsi di hadapan keseksian. Ling-er dengan begitu menggoda mulai melancarkan aksinya, ia mengawalinya dengan menawarkan segelas anggur kepada Tuan Yi. Yi Feng yang menerima tawaran itu langsung meminumnya sampai habis karena berpikir tidak baik menolak minuman yang sudah disajikan. Sementara Ling-er berpikir setelah Tuan Yi meminum itu, malam ini ia akan menjadi miliknya. Yun-er semakin berani, kali ini ia menempelkan gunungnya pada Tuan Yi. Menyarankannya untuk minum pelan-pelan atau ia akan mabuk dan dimanfaatkan. Dalam hatinya, Yi Feng mulai tergoda dengan mereka berdua. Merasa seolah ia sedang menari dengan para peri. Namun ia masih mencoba mengendalikannya. Ling-er juga semakin berani. Kali ini ia meletakkan kepala Tuan Yi di antara gunungnya. Berkata Tuan Yi pasti lelah, jadi biarkan ia untuk memijat pundaknya. Yi Feng semakin sulit menahan godaan tersebut, membuatnya seolah melayang dan darahnya akan meledak jika diteruskan. Sementara Yun-er lanjut berinisiatif untuk memijat kakinya, berkata ia tahu beberapa teknik untuk melancarkan darahnya. Tapi Yi Feng yang terlihat ketakutan menolaknya. Namun, Yun-er tetap bersikeras, mengatakan Tuan Yi untuk tidak berbicara lagi dan merasakannya. Dalam hatinya, Yi Feng menguatkan diri untuk tidak berteriak, jika ia berteriak maka ia kalah. Yi Feng bertekad untuk menahan itu agar ia tidak menjadi bahan tertawaan para gadis. Namun, Yi Feng langsung berteriak kesakitan saat Yun-er baru saja mulai memijat kakinya. Ia memarahi mereka dan bertanya apakah mereka sudah selesai. Yi Feng meminta mereka untuk tidak memikirkannya. Ia tidak berniat berkata demikian kepada mereka. Hanya saja ia tidak terbiasa dengan itu dan tidak menyukainya. Melihat situasi itu, Yun-er dan Ling-er saling melirik, seolah kode untuk saatnya melakukan sesuatu. Ling-er dengan begitu menggoda memanggil Tuan Yi, dan mengajaknya untuk bermain tuan tanah malam ini bersamanya. Yi Feng bertanya kepadanya, apakah ia pernah bermain tuan tanah sebelumnya? Namun Ling-er menjawab dengan malu-malu bahwa ini adalah pertama kali untuknya. Yi Feng menjelaskan bahwa hal ini mungkin akan membuatnya kecanduan, jadi ia akan bermain dengannya, namun satu malam saja tidaklah cukup. Tapi selama ia berjanji untuk tidak menangis apapun yang terjadi, maka ia akan menyewakan kamar, dan mereka tidak akan pergi sampai benar-benar selesai. Ling-er yang masih salah paham dengan arti tuan tanah, tidak menyangka Tuan Yi begitu terang-terangan, namun ia tidak bisa menahannya. Tapi, untuk bermain tuan tanah, tidak ada gunanya jika hanya berdua. Jadi ia mengajak Yun-er untuk bergabung bersama mereka. Ling-er terkejut, tidak menyangka Tuan Yi ingin melakukan threesome. Ia bertanya apakah Tuan Yi ingin melawan tuan tanah bertiga. Yi Feng menjawab dengan serius bahwa itu benar. Untuk melawan tuan tanah setidaknya butuh 3 orang. Dan jika masih ada orang, berempat juga tidak masalah. Ling-er yang terkejut, memuji Tuan Yi yang terlihat ahli dalam hal ini. Yi Feng menjawab, bahwa itu sudah seperti kegiatan sehari-hari baginya. Yi Feng meminta pelayanan untuk menyiapkan sebuah ruangan dan mengirim orang ke aula bela dirinya, dan meminta muridnya menyiapkan peralatan untuk melawan tuan tanah. Hal itu membuat Ling-er terkejut dan menyemburkan air yang baru diminumnya. Ling-er semakin terkejut setelah mengetahui Tuan Yi membutuhkan peralatan juga. Ia tidak menyangka Tuan Yi adalah seorang monster, dan ia bersyukur karena ia tidak sendirian. Sementara Yi Feng pergi ke kamar mandi,
Yun Er dan Ling Er bertanya-tanya apa arti bermain tuan tanah sebenarnya. Kenapa mereka tidak mengesampingkan pikirannya dan bersenang-senang dengan Tuan Yi? Yun Er menuangkan obat yang diberikan ayahnya sebelumnya untuk melancarkan aksinya. Ling Er dan Yun Er masing-masing mengabarkan hal tersebut kepada pihaknya. Setelah mendengar kabar itu, Ning Xuanwu menjadi bersemangat setelah mengetahui Ling Er akan menghabiskan malam dengan Tuan Yi, dan setelah itu sekte Xuanwu miliknya akan bangkit. Orang-orang di sana bertanya dengan penasaran, kenapa Master Sekte begitu bersemangat? Ning Xuanwu menjelaskan bahwa Ling Er sudah memenangkan hati Tuan Yi. Selama Tuan Yi memiliki waktu terbaik dengannya, dendamnya yang sebelumnya akan perlahan hilang, dan sekte mereka akan mendapatkan dukungannya. Dan pada akhirnya menjadi sekte nomor 1 di Jiangping dan menghancurkan sekte King San. Sementara itu, di rumah perdagangan Jiangping, seseorang memberitahu Mao Lin kabar yang dikirimkan oleh putrinya. Setelah mendengar kabar itu, Mao Lin berteriak kegirangan, membuat anggota yang lain bertanya tentang ada apa sebenarnya. Mereka bertanya, apakah ketua sudah memikirkan cara menekan pengaruh buku di rumah perdagangan Baofeng? Jika tidak maka sebaiknya mereka mendiskusikan pergantian ketua. Mao Lin memberitahu mereka dengan begitu bersemangat bahwa putrinya akan berjodoh dengan Tuan Yi, dan Tuan Yi akan memanggilnya ayah mertua. Membuat mereka semua bertanya-tanya apakah hal tersebut benar. Mao Lin menjawab dengan dingin, kenapa ia harus berbohong mengenai peristiwa sekali seumur hidup putrinya. Saat sudah menjadi menantu, tidak akan sulit membuatnya berdedikasi pada rumah perdagangan mereka. Orang-orang itu mulai memuji ketua mereka, padahal mereka sebelumnya berencana untuk mengganti ketua. Kembali ke Yi Feng, ia mengecek dan mengatakan bahwa meja yang ada di sana cukup kuat, jadi mereka akan melakukannya di sana. Mereka berdua yang malu-malu dan terkejut, bertanya apakah Tuan Yi ingin bertarung dengan Tuan Tanah di atas meja. Namun Yi Feng menjawab dengan santai, lalu di mana jika bukan di sana? Mereka berdua langsung menaiki meja tersebut, bersiap untuk melakukannya dan bertanya bagaimana mereka akan memulai. Namun, Tuan Yi dengan santai menyuruh mereka menyingkir dari sana dan membuat mereka berdua terkejut. Ia mengeluarkan poker miliknya di atas meja dan menjelaskan aturannya kepada mereka. Mereka akhirnya mengerti arti dari bermain tuan tanah yang sebenarnya. Mereka berdua putus asa, merasa malu dan jengkel, tidak percaya ternyata semuanya hanya kesalahpahaman mereka. Lalu apa artinya mereka berada di sana? Saking malunya, rasanya seperti mau menghilang dari dunia ini. Tuan Yi bersiap untuk memulainya, namun ia mengatakan bahwa taruhan besar terlalu menyakitkan, dan taruhan kecil bagus untuk jiwamu, jadi ia menyarankan untuk bertaruh sesuatu. Ia menawarkan untuk bertaruh sesuatu yang berharga sama dan tidak mahal. Ia bertaruh belati yang merupakan barang favoritnya. Ling Er yang melihat itu, menyadari bahwa itu adalah harta yang lebih tinggi dari tingkat kekaisaran, jadi bagaimana ia bisa bertaruh hal kecil untuk sesuatu seperti itu? Ling Er tidak punya pilihan lain, di tangannya, ia hanya memiliki saber kembar yang merupakan harta terakhir sektenya. Ia bertanya kepada Tuan Yi, apakah tidak masalah jika ia bertaruh itu? Yi Feng menjawab bahwa itu terlihat cukup bagus. Ling Er yang mendengar jawaban itu tidak menduganya, karena senjata Tuan Yi lebih tinggi dari miliknya. Jadi ia bertanya-tanya apakah semua senjata sama di matanya. Meskipun ada perubahan situasi yang tak terduga, tapi selama obatnya bekerja, mereka akan berhasil. Ling Er juga berpikir Yun Er memiliki pemikiran yang sama dengannya. Terlebih, jika ia bisa memenangkan harta Tuan Yi, ia yakin masternya pasti akan sangat bahagia. Sementara itu, Yun Er bertanya apakah ia bisa bertaruh dengan token di tangannya. Menurutnya itu setara dengan apa yang mereka berdua pertaruhkan sebelumnya. Yi Feng menerimanya, sementara Ling Er mengetahui bahwa token itu seperti kunci ke alam rahasia, jadi ia berpikir apakah Yun Er terlalu bodoh atau hanya berpura-pura. Dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga, mereka berdua bertekad untuk keluar sebagai pemenang dan mendapatkan kedua harta lainnya. Setelah semalaman, hari berganti dan ayam sudah berkokok. Kondisi mereka berdua terlihat memprihatinkan.
Yi Feng sudah lupa berapa kali ia memenangkan permainan karena mereka terlalu lemah, sementara Ling Er dan Yun Er terlihat frustasi karena telah kehilangan harta karun berharga milik mereka. Yi Feng meminta istirahat lebih dulu dan meninggalkan mereka, berkata ia akan kembali lagi nanti. Melihat Yi Feng yang tidak ada di sana, mereka berdua berdiskusi karena sama-sama sudah putus asa dengan keadaan yang jauh melenceng dari rencana. Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain mengandalkan obat tersebut, dan jika mereka tidak melakukannya sekarang, maka tidak akan ada kesempatan lain. Tepat setelah mereka menuangkan obatnya, Yi Feng telah kembali ke sana dan berkata, ia sangat lelah. Jadi kenapa mereka tidak melanjutkannya saja malam nanti? Saat Yi Feng hendak mengambil harta taruhan yang ia menangkan, mereka berdua dengan sigap memegang hartanya, seolah tidak rela jika harus kehilangannya. Yi Feng yang melihat itu bertanya, apakah mereka tidak menerima kekalahannya? Setelah mendengar itu, mereka melepaskan hartanya dan berkata bahwa mereka menerima kekalahannya. Yi Feng mengatakan bahwa itu hanya barang murahan, dan mereka dapat memenangkannya lagi lain kali. Juga karena ia memenangkan permainannya, ia tidak bisa melanggarnya atau orang lain tidak akan menganggapnya serius. Yun Er segera memegang lengan Tuan Yi sebelum ia pergi dan menawarkannya minum karena mereka telah bermain semalaman. Yi Feng menerima tawaran itu, ia juga menuangkannya untuk mereka dan berkata mereka juga harus minum. Mereka berdua yang tak punya pilihan langsung meminumnya, berpikir mungkin performa mereka akan lebih baik setelah meminumnya. Saat Yi Feng meminumnya, mereka berpikir bahwa kini sudah hampir sampai dengan tujuan mereka. Dan hanya perlu menunggu sedikit lama untuk menyelesaikannya. Mereka mengulur waktu dengan bertanya-tanya kepada Tuan Yi, seperti apakah ia tidak lelah mengajar murid, juga karena mereka telah bertarung tuan tanah semalaman. Ling Er meminta Tuan Yi untuk tidak sungkan dan mengungkapkan apa yang Tuan Yi ingin lakukan. Setelah beberapa saat, Yi Feng mulai merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Mereka berdua yang melihat itu menjadi optimis. Hanya tinggal sebentar lagi mereka dapat mencapai tujuannya. Ling Er yang juga mulai merasa panas, menciumi baju Tuan Yi, dan berkata itu memiliki bau yang enak. Yi Feng mendekat ke arahnya, menyentuh keningnya dan bertanya apakah Ling Er deman. Karena wajahnya terlihat memerah, Yun Er segera menyela, membacakan puisi untuk menggoda Tuan Yi. Yun Er semakin berani, ia menuntun tangan Tuan Yi untuk menyentuh gunung miliknya, bertaruh menang atau kalah pada satu gerakan tersebut. Sementara Ling Er membiarkannya melakukan sesukanya, dan ia akan menyerang dari samping. Namun Yi Feng segera meletakkan kedua tangannya pada pundak Yun Er. Ia tidak mengira Yun Er akan melakukannya, dan ia sangat ingin melakukannya. Namun, berbeda dari harapan mereka, Yi Feng malah berpikir dirinya memiliki masalah ginjal. Ia tidak bisa menahannya, ia berpikir itu adalah panggilan alam yang harus dijawab. Yi Feng segera pergi dari sana untuk pergi ke toilet, meninggalkan mereka yang membantu karena tidak percaya. Mereka berdua semakin terangsang. Yun Er takut jika Tuan Yi tidak kembali, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ling Er yang sudah tidak tahan dengan efek obat tersebut bergegas untuk mencium Yun Er. Ling Er menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud demikian. Namun jika ia tidak berbuat sesuatu, ia merasa tubuhnya seperti akan meledak. Nafsu mereka berdua semakin tidak tertahankan, meskipun berusaha menyangkal bahwa mereka sama-sama wanita. Nafsu yang begitu kuat membutakan mereka. Dan yap, mereka berakhir menjadi lesbi dengan melakukan hubungan intim sesama wanita. Sungguh akhir yang menyedihkan, tidak hanya mereka kehilangan harta berharganya, mereka juga kehilangan pengalaman pertamanya dengan sesama wanita. Terlebih, mereka juga kehilangan wajahnya di hadapan Tuan Yi. Sekian untuk cerita kali ini. Silahkan tinggalkan saran atau kritik di komentar. Like jika suka, dan follow untuk update cerita lainnya. Terima kasih.